Kalau misalkan 240.000 wanita per tahun gitu, 4% dari seluruh kanker yang repotnya adalah hampir setengahnya meninggal gitu ya. Karena datang selalu dalam kondisi stadium lanjut ya. Dan repotnya lagi apa? Penyebab kanker ovarium itu hampir 85% penyebabnya tidak jelas ya, sporadik gitu. Nanti Dokter Brahman akan membahas. Hanya 15% yang sifatnya herediter, familial ya. Yang kita tahu persis ada gen yang berperan di situ ya, BRCA1, BRCA2. Jadi kalau kita bisa screening pada orang-orang ini, tapi 85% nggak bisa screen gitu. Nanti mungkin Dokter Brahman akan membahas ini semua. Kemudian juga, nah ini ya, BRCA1 yang sifatnya apa ya, yang germline ini hanya 15% tadi ya. Jadi mutasi ini yang bisa kita coba detect. Jadi di sini mungkin peranan screening yang paling besar gitu. Tapi sedangkan 85% itu yang sporadik ini susah ya. Yang somatik ini akibat perubahan ya. Perubahan secara somatik sehingga menyebabkan kelainan mutasi gen ya. Terutama BRCA1 itu. Nanti akan dibahas lah menurut Dr. Barbara ini. Cuman teman-teman harus tahu. Jadi kalau kita berbicara kanker ovarium, hanya 15% yang bersifat germline gitu. Sisanya adalah somatik. Nah kemudian, nah kalau kita bicara survival ya, di 5 year survival rate, nanti Dr. Batman juga akan membahas, tapi sepintas saja. Jadi makin tinggi stadium, makin jelek prognosanya gitu. Sedangkan pasien selalu atau pasien kanker ovarium selalu datang dalam kondisi telat. Karena metode screening sampai saat ini ya untuk ovarian cancer ini beda dengan cervical ya. Ovarian cancer ini sangat sulit gitu ya. Sehingga selalu setelah di sisi lain juga gejalanya suka apa tidak begitu jelas ya, tidak spesifik sehingga wanita datang susah apa tidak merasa ada keluhan. Lama-lama datang dengan stadium lanjut. Ini akan dikupas tuntas nanti oleh Dokter Brahmana. Nah, kalau kita melihat apa evolusi dari pengobatan kanker ovarium itu secara bertahap dulu hanya operasi, tapi sekarang sudah nanti Dokter Brahmana juga akan membahas. Di sini sudah mulai ada perkembangan terapi kanker, mulai radioterapi, kemoterapi, dan lain sebagainya, sampai terakhir ada targeted terapi dan sebagainya. Itu mungkin nanti yang akan dibahas oleh Dokter Brahmana. Mudah-mudahan nanti kita bisa kupas tuntas semuanya. Tanpa panjang lebar karena waktu sudah termakan, silahkan ya, yang terhormat Associate Profesor Dr. Brahmana, ya, untuk Oke, langsung saja memaparkan supaya nanti teman-teman tercerahkanlah oleh paparan dari Dr. Brahmana. Silakan oke, Dr. Bram. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Halo Medika yang mengadakan acara siang hari ini. Yang saya hormati khususnya ini senior saya, sahabat saya, mentor saya, komplit lah ini Prof Yudi dari Bandung ya. Dekan FK4, kemudian juga para sejawat-sejawat semua, guru besar, senior, dan sejawat semua dimanapun berada. Siang ini sebetulnya lebih banyak ngobrol bersama, begitu ya. Jadi kita sharing bersama, mungkin ada yang bersifat refreshing, mungkin ada yang sifat wawasan baru, nanti kita diskusikan. Ya, saya mau share slide saya. Nah, ini judulnya A sampai Z begitu ya. Jadi jadi nggak boleh berhenti di A B C D gitu ya. Jadi sampai Z ya. Coba nanti saya coba utarakan ya. Nggak perlu Nah, jet ini terus. ini data ya, data 2022 publish terakhir. Jadi WHO itu mempunyai data tentang kanker itu namanya Globocan begitulah. Nah, itu sudah dipublish 2022 yang terakhir. Ini data di Indonesia ya. Yang perempuan itu yang di tengah. Kalau kita lihat perempuan, nomor satu itu breast ya, nomor dua itu cervix. Padahal cervix itu di negara tetangga kita, Singapura sudah nomor 12 kalau saya tidak salah itu ya. Kemudian di kita nomor tiga ovarium. Nah, betul yang dikatakan Prof Yudi, ovarium itu challenging, menantang untuk kita semua. Kenapa tertantang? Karena sebagian besar terdiagnosis stadium lanjut ya. Nanti kita omongkan pada slide-slide berikutnya ya. Jadi
kita lihat memang figurnya itu yang tidak boleh ada di sini sebetulnya serviks ya, tetapi kita siang hari ini akan membahas tentang ovarium karena ovarium di luar juga menurun kasusnya. Ya. Nah, ini tadi setelah data di Indonesia, saya kutipkan data di Amerika ya. Ini tahun 2024 ya. Di American Cancer Society, gampang webnya itu sangat updated gitu ya. Jadi resiko seorang perempuan mengidap kanker ovarium itu 1 dari 87 orang. Jadi kira-kira mungkin menghafalkannya 87 susah, ya 1 dari 90 lah boleh lah. Kalau ditanya pasien, berapa sih risiko saya? 1 dari 90 lah. Ya. Nah, data juga di sana 50% penderita kanker ovarium usianya memang lanjut ya, lanjut. Ya. Angka kematian kanker ini yang menarik di Amerika telah menurun sebesar 40% di Amerika itu sejak tahun 1975 karena pengobatan yang lebih baik ya. Jadi berbeda dengan dulu ya. Tadi Prof Yudi sudah mengatakan sekarang tidak berhenti sama kemo, ada checkpoint inhibitor, ada targeted terapi yang lain ya. Angka kejadian itu juga ternyata menurun ya. Tapi di Amerika menurunnya karena apa? Karena akseptor kontrasepsi pil itu banyak di luar itu ya. Nah, jadi karena memang faktanya kontrasepsi ini menurunkan kontrasepsi pil KB menurunkan risiko kanker ovarium. Jadi turun 3% ya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nanti kita akan ngomong tentang pil KB ya. Nah, ini yang menyedihkan sebetulnya kanker ovarium. Data ini, gambaran seperti ini, itu tidak di negara berkembang. Di negara maju pun sama. Ini dikutip dari negara maju. Artinya sebagian besar itu distant. Yang localized itu hanya 18% yang localized. Karena kita bayangkan, misalnya ada tumor ovarium ganas misalnya. Masih 2 cm ada di ovarium. Ya kita bayangkan nggak ada keluhan apa-apa pasiennya. Ya sama sekali nggak ada keluhan apa-apa. Haidnya normal, perdarahan tidak, perutnya belum membesar, masih 2 cm. Nah, biasanya ketahuan ketika sudah membesar, ada keluhan, dan artinya bukan localized lagi. Ya. Nah, survival rate-nya. Kalau masih lokal, 90%. Sayangnya, yang lokal terdiagnosisnya minimal. Ya. Nah, yang regional dan distant. Kebanyakan distant itu tinggal 30%. Ini negara maju ya. Tetapi mudah-mudahan dengan penemuan tadi kan ada di fakta di Amerika menurun sebetulnya cancer mortality-nya untuk kanker ovarium ya. Nah, berdasar umur itu peaknya kira-kira umur 55 sampai 75 lah kira-kira itu ya. Tetapi sebetulnya dari gambar ini harus dimaknai bahwa artinya kanker ovarium bisa menyerang semua usia. Nyatanya apa? Yang kurang dari 20 tahun pun ada, meskipun 1,4%. Artinya kanker ovarium bisa terjadi pada semua usia, meskipun peaknya antara 55 sampai 75. Ya. Jadi kalau ada pasien tanya bisa umur berapa, semua bisa kena ya. Nah, ini yang perlu kita ingat adalah secara histo PA 3 bagian besar itu germ cell, epitel, sex cord. Sebetulnya lebih dari ini, macam-macam masih banyak lagi, tetapi kejadian terbanyak ya 3 tipe ini secara histopatologi sehingga kita mungkin perlu perhatikan yang 3 ini ya. Nah, ini kira-kira gambaran germ cell, sex cord, epitel. Kalau epitel ya dari lapisan epitelnya ini, dari epitel ovarium. Nah, epitel itu menempati porsi 90% dari semua kanker ovarium. Yang sisanya adalah germ cell dan sex cord ya. Jadi kenapa kok usianya usia tua yang terbanyak ya memang 90% yang epitel. Epitel biasanya terjadi pada dekade 50 dan 60 ya. Nah, kita lihat tipe epitel 90%. Yang non-epitel ada yang germ cell, sex cord, atau mix. Bisa mix di antara ketiganya. Ya. Nah, dari yang epitel itu, high grade serous itu 70%. Kenapa high grade serous penting? Berarti dia menempati porsi terbanyak high grade serous ini. Kenapa penting juga? Karena behavior, kemudian ada pendekatan dengan targeted terapi itu adalah utamanya pada yang high grade serous ya. Jadi kita hanya menghafalkan 1 epitel, 2 germ cell, 3 sex cord ya. Terbanyak adalah epitel. Nah, kita ngomong tentang germ cell. Kalau kita mendapat tumor ovarium curiga ganas, curiga itu dari mana nanti kita bicarakan. Maka kita berpikirnya adalah bukan yang epitel, karena epitel itu dekade yang lebih tua usianya. Kalau pada usia muda, kurang dari 30 tahun, pikirkan pertama adalah jenis yang germ cell. Ya. Terbagi menjadi 3, disgerminoma, imatur teratoma, dan York-Shack. 1 sampai 2% sebetulnya tidak banyak. Ya. Untungnya apa?
yang pada usia muda germ cell itu sangat kemosensitif. Ibaratnya adalah kalau masih ada sisa tumor yang tidak bisa terangkat, dia bisa mati dengan kemoterapi. Itu secara sederhananya demikian. Tetapi untungnya lagi, germ cell biasanya 70% terdiagnosis pada stadium dini. Jadi kalau ada usia muda, jangan pernah pikirkan yang utama adalah epitel, justru germ cell. Kurang dari 30 tahun, jarang yang epitel. Ya, artinya ya. Nah, kita lihat yang epitel. Tipe epitel itu 90% dari semua kanker ovarium. Ya. Sekitar 10-15%-nya itu herediter, artinya diwariskan. Tadi Prof. Yudi mengatakan 15%. Itu diwariskan. Artinya apa? Kalau 15% diwariskan, berarti yang 85% tidak ada urusan dengan diwarisi dari orang tua dan lain-lain sebagainya. Artinya kejadian mutasinya untuk terjadi kanker ovarium bisa terjadi secara sporadik, bukan diwariskan. Ya. Hanya kurang dari 1% yang terjadi pada usia kurang dari 30 tahun. Usia terbanyak tadi usia kira-kira dekade usia yang sudah tua. Ya. Nah, sex court. Sex court ini very rare case. Kita nyebutnya rare cancer. Usianya 50 tahun ya. Tapi bisa terjadi pada usia muda yang juvenile di bawah 30 tahun ya. Dan khasnya apa? Sex court ini menghasilkan hormon androgen atau estrogen ya. Jadi contoh nih, misalnya ada pasien pasca menopause, tumor ovarium padat, kita curiga ganas, tetapi terjadi postmenopausal bleeding. Maka kita mungkin memikirkan suatu sex cord. Karena apa? Tumor ovariumnya tersebut sekresi hormon estrogen yang bisa merangsang endometrium meskipun pasiennya sudah menopause. Ya. Nah, kita ngomong tentang faktor risiko kanker ovarium. Obesitas sudah sangat jelas ya. Nulliparity jelas, terutama kalau yang jenis epitel. Kalau yang jenis germ cell, sebetulnya faktor risikonya tidak terlalu jelas. Tetapi karena sebagian besar itu tipe epitel, maka faktor risiko dikaitkan dengan tipe epitel biasanya. Nulliparity otomatis karena tidak pernah istirahat dari ovulasi ya. Dikatakan problemnya adalah ovulasi risk faktornya. Family history kira-kira 10-15%. Mutasi genetik, misalnya ada yang diwariskan, misalnya gen BRCA mutation sejak awal, BRCA1 mutation, BRCA2 mutation, maka risiko terjadinya kanker ovarium pada perempuan tersebut lebih tinggi. Hormon replacement therapy, coba kita lihat dimanapun cari, hormon replacement therapy juga meningkatkan risiko kanker ovarium dibanding yang tanpa hormon replacement therapy. Setelah faktor risiko, ada faktor protektifnya, faktor yang bisa mencegah, faktor yang bisa menurunkan risiko kanker ovarium. Dilakukan bilateral salpingo-ovarectomy jelas, ovariumnya sudah tidak ada lagi. Atau bahkan angkat tuba saja, tuba dengan ovarium yang dipertahankan, itu sudah menurunkan risiko kanker ovarium. Karena salah satu teori untuk terjadinya tipe yang paling sering, yaitu high grade serous ovarian cancer, itu sebetulnya bermula dari fimbre, apa yang namanya STIC, squamous tubal intraepithelial cancer di fimbre, karena ascending agent, misalnya endometriosis, misalnya multiple infection, dan lain-lain. Sehingga yang diangkat tubanya itu bisa menurunkan risiko kanker ovarium. Histerektomi, ya, karena apa? Histerektomi kalau sudah dilakukan histerektomi tidak ada lagi ascending infection, tidak ada lagi misalnya reflux endometrium dan lain-lain. Jadi inflamasinya lebih berkurang. Tubal ligation saja juga faktor protektif. Dan yang tadi data di Amerika, kenapa kasusnya di Amerika menurun kanker ovarium? Karena semakin banyaknya orang memakai kontrasepsi, pilihannya adalah pil KB kombinasi. Kenapa orang pil KB kombinasi tidak terjadi ovulasi? Ya. Nah, ini kita lihat, ini data menarik ini ya, tentang peran kontrasepsi untuk kanker pada perempuan. Ya, kita lihat, kalau kita memakai pil KB sampai 10 tahun, itu resiko kanker ovarium itu turun sampai 50% kira-kira. Kalau memakai pil KB sampai 10 tahun, resiko kanker rahim endometrium turun sampai kira-kira menjadi sepertiganya saja, turun sampai 70% kira-kira. Ya. Nah, dan yang menarik di sini, bahkan ketika sudah stop, itu efek proteksinya masih ada. Sampai kira-kira 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun, orang yang memakai pil KB, risiko terjadinya kanker ovarium jauh lebih kecil dibanding yang tidak memakai di sini. Ya.
tentunya ya. Jadi ini yang menarik. Nah, resiko kanker serviks memang meningkat, tetapi kan tidak ada masalah. Kanker serviks bisa ada screeningnya. Breast cancer hanya slightly elevated kalau kita baca dimanapun ya. Jadi artinya kita siang hari ini membahas tentang kanker ovarium, pil KB menurunkan resiko kanker ovarium sampai 50% bila dipakai sampai 10 tahun. Dan efek protektifnya tetap masih ada meskipun pil KB tersebut sudah berhenti pemakaiannya. Bahkan sampai 30 tahun setelah pemakaiannya itu berhenti. Ya, jadi ini menarik memang. Pil KB memang faktor protektif. Ya. Nah, ada lagi yang dinamakan opportunistic salvingectomy. Apa itu opportunistic salvingectomy? Jadi ketika kita melakukan operasi, misal kita melakukan hysterektomi, pasiennya miom, perdarahan banyak, kita lakukan hysterektomi, usianya masih 35, maka kita mempertahankan ovariumnya. Tujuannya apa? Mempertahankan pabrik hormon estrogennya. Tetapi kan tubanya sudah tidak diperlukan. Maka ketika kita meninggalkan ovarium, tubanya sebaiknya diangkat. Ini yang disebut nama opportunistic salvingectomy. Mengangkat kedua tuba pada saat melakukan operasi di pelvis ataupun misalnya melakukan hysterektomi. Jadi bila meninggalkan ovarium, tuba sebaiknya diangkat. Karena apa? Karena itu mampu menurunkan risiko kanker ovarium sampai 65%. Bahkan risikonya lebih kecil dibanding hanya sekedar kita melakukan ligasi tuba yang menurunkan risiko kanker ovarium 28% ya. Jadi kita selalu menganjurkan pada PPDS yang sedang pendidikan lakukan opportunistic salvingectomy kalau kita melakukan hysterektomi dan mempertahankan ovarium untuk tujuan hormonal, maka tubanya kita angkat ya. Nah, kita sering mendengar BRCA, gen BRCA sebagai salah satu faktor risiko yang bisa diwarisi pada kira-kira 15% dari keseluruhan kanker ovarium, kan peran yang diwariskan. Sebetulnya gen BRCA itu untuk fungsinya untuk repair DNA. Bila mengalami mutasi, maka tidak terjadi repair DNA dengan sempurna, sehingga pada ujungnya akan menyebabkan kanker. Dan ini bisa diwarisi. Ada BRCA1, ada BRCA2. Gen BRCA1 dan BRCA2. Tetapi pada satu orang yang memiliki mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 sekaligus, sangat-sangat jarang. Biasanya BRCA1 atau BRCA2. Ya. Apa perannya? Kalau misalnya seorang perempuan dilakukan pemeriksaan ambil sampel darahnya, kemudian dikirim ke laboratorium, dicek ada mutasi gen BRCA atau tidak. Bila terjadi mutasi pada BRCA1, maka itu artinya dari 100 orang yang ada mutasi BRCA1, 39 sampai 44% bila diikuti sampai usia 70-80 tahun, maka akan terjadi kanker ovarium pada 39 sampai 44%-nya. Yang BRCA2 mutation lebih kecil, 11% sampai 17% ya. Nah, pada populasi umum padahal kira-kira sekitar 1,2% ya. Jadi memang resikonya kanker ovarium bila ada mutasi genetik gen BRCA akan lebih tinggi ya. Nah, biasanya kalau BRCA1 itu kalau muncul kanker ovarium lebih dini dibanding BRCA2. Kalau BRCA2 biasanya usianya lebih lambat ya. Kalau terjadi mutasi gen BRCA dilakukan apa? Kalau misalnya paritas cukup, misalnya mutasi gen BRCA terdeteksi pada perempuan usia 45 tahun, ya tawarkan saja kira-kira misalnya mau dilakukan RRBSO. Jadi diangkat profilaksis bilateral salpingo-ovarectomy. Kalau pada BRCA1 terjadi kankernya lebih dini, maka dilakukan bisa usia lebih dini. BRCA2 biasanya lebih lambat terjadinya kanker ovarium, maka bisa dilakukan RRBSO-nya lebih late. Jadi dilakukan profilaksis bilateral salpingo-ovarectomy sehingga dalam dunia medis kita sebut dengan RRBSO, risk reducing bilateral salpingo-ovarectomy. Ya. Nah, kalau masih ada fertility wish dan terdetek ada mutasi gen BRCA, apa yang dilakukan? Kasih pil KB. Kenapa? Karena pemberian pil KB pada perempuan yang ada mutasi gen BRCA, carrier mutasi gen BRCA, maka pil KB bisa menurunkan risiko kanker ovarium sampai 50% ya. Jadi pil KB itu memang luar biasa sebetulnya untuk kanker ovarium. Bahkan pada yang tidak carrier gen BRCA mutation maupun yang carrier ya. Nah, kalau kita menjumpai suatu tumor di ovarium, maka selalu PR kita adalah estimasi malignansi. Ini malignan atau tidak? Ya. Maka cara mengestimasi ini malignan atau tidak macam-macam caranya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Yang paling sering digunakan risk malignancy index menggunakan parameter hasil USG
hasil CA125 dan klinis menopause atau belum. Ya, ini di scoring kalau lebih dari 200 curiganya suatu kanker ovarium atau tumor ovarium ganas. Ada lagi menggunakan IOTA. Nah, ini di googling saja. Ini berbasis temuan USG maksimal dikompilasi dengan klinis. Ada IOTA Simple Rules, ada IOTA LR2, ada IOTA ADNEX. Ya. Yang ketiga, ini tanpa imaging, tetapi menggunakan murni hasil darah, yaitu kombinasi CA125 dan HE4, kemudian dihitung romanya. Misalnya premenopause kurang dari 7,4, resiko untuk terjadi kanker berupa kanker ovarium kecil. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita menjumpai kista ovarium, ini personal opini saya, dibagi saja menjadi tiga. PR-nya adalah menjadi tiga. Kista ovarium ini jinak dan bisa hilang sendiri, ya kista fungsional itu. Jinak, hilang sendiri. Ada lagi yang jinak, tetapi tidak bisa hilang sendiri. Ya, apa? Kista dermoid tidak bisa. Cis adenoma tidak bisa. Kista coklat, kalau tanpa treatment apa-apa, ya tidak bisa hilang sendiri dia. Ya. Satu lagi, kista ovarium curiga ganas. Yang kita tidak boleh terlewat adalah eksklusi dari kista ovarium curiga ganas. Tidak boleh terlewat. Jangan sampai ganas tidak terdeteksi. Itu PR utama. Ya. Kalau tidak terdeteksi tapi suatu yang jinak tidak ada masalah. Tidak terdeteksi ternyata ganas, kompromis dari harapan hidup pasiennya. Ya. Imaging, kita ngomong tentang imaging. Ultrasonografi adalah backbone, first liner untuk suatu tumor ovarium. Ya, bahkan USG saja bisa jadi cukup kalau yang melakukan USG-nya sangat-sangat expert. Ya, jadi fungsi USG adalah untuk mengkarakterisasi tumor. Ya, bila sulit ini jinak atau ganas sampai terakhir tetap tidak bisa dipastikan, maka bisa pilihannya adalah MRI. Bukan CT scan tetapi MRI. Ya, sama kira-kira adenomyosis atau myom MRI. Karena MRI the best untuk soft tissue, better than CT scan. Ya. CT scan dipakai merupakan modalitas untuk tumor ovarium curiga ganas untuk menentukan pendekatan terapi dan pembedahannya. Kira-kira ini sudah ekspansi kemana-mana, kalau saya operasi, saya nggak bisa mencapai residunya nol. Maka mungkin saya memberikan kemoterapi terlebih dahulu. Jadi untuk planning, kita memakai CT scan. CT toraks, abdomen, dan pelvis, ini sebetulnya direkomendasikan di asosiasi-asosiasi dunia manapun untuk penentuan stadium preoperatif tumor ovarium yang curiga ganas. Singkatnya, penggunaan klinis antara CT scan dan MRI, kalau USG jelas, dia first liner, modalitas first liner kita. Penggunaan klinis MRI itu untuk karakterisasi tumor. CT scan melihat ekstensi tumor ovarium ganas. Bahkan saya cerita ini opini saya sendiri, bahwa kalau kita butuh lensa makro, kalau dunia fotografi lensa makro itu misalnya foto kumbang, National Geographic dan lain-lain, maka MRI the best ya. Tapi kalau kita butuh lensa wide, CT scan that's okay. Lensa wide misalnya foto pemandangan yang luas dan lain-lain, kita butuh CT scan. Jadi untuk melihat ekstensi tumor ovarium ganas ya. Tumor marker ya, CA125. Ini yang harus kita ingat, ini hanya untuk tipe epitel sebetulnya ya. Yang kedua, tidak spesifik. Artinya kalaupun naik belum tentu dia kanker ovarium. Kondisi jinak banyak yang menyebabkan naik, endometriosis, mioma, PID. Kemudian bagaimana kalau digunakan untuk monitoring? Ada syaratnya. CA125 bisa digunakan untuk monitoring bila ada kadar preoperatifnya dan kadarnya itu tinggi. Jadi contoh misalnya sebelum operasi CA125-nya 1000, dilakukan operasi hasilnya ternyata kanker ovarium, kemudian dilakukan pengobatan, maka monitoringnya bisa menggunakan CA125. Kalau naik, oh kita curiga ada recurrency. Tapi ketika CA125-nya tidak tinggi, kemudian operasi dan hasilnya ganas, maka CA125 tidak bisa dipakai sebagai monitoring. Syaratnya harus highly elevated preoperatif. Jadi CA125 bukan alat screening primer. Nilai normal yang dipakai kurang dari 35. Ya. Jemsel, kalau kita berhadapan dengan pasien curiga kanker ovarium usianya muda, jangan memeriksakan CA125 saja. Justru harusnya yang diperiksa adalah tumor marker untuk jemsel. Apa itu? Alpha fetoprotein, beta HCG, CA125, LDH. Misalnya endodermal sinus tumor, itu yang paling penting adalah alpha fetoprotein. Ya. Jadi pada usia muda, yang epitel di bawah 30 tahun hanya 1%. Maka sebagian besar adalah germ cell. Maka periksakan adalah tumor marker untuk germ cell. Ya.
Nah, pembedahan. Apa sih tujuan pembedahan pada kanker ovarium? Karena backbone terapi kanker ovarium adalah pembedahan. Ya. Satu, pada stadium dini, itu tujuannya adalah mengangkat tumor dan menentukan stadium secara akurat. Kenapa penting stadium secara akurat? Karena menentukan terapi adjuvan pasca operasi. Stadium kanker ovarium ditentukan berdasarkan temuan operasi dan hasil histopatologinya. Contoh, kita kira durante operasinya stadium 1, ternyata limfonodnya positif, maka berubah langsung menjadi stadium 3. Yang tadinya tidak perlu tambahan kemoterapi, ternyata perlu tambahan kemoterapi. Ini pentingnya menentukan stadium secara akurat pada stadium dini dan otomatis mengangkat tumornya. Maka operasinya kita sebut dengan surgical staging prosedur atau ada yang mengatakan staging laparotomi. Tapi bukan hanya menentukan stadiumnya saja, tetapi mengangkat tumornya. Pada stadium lanjut, tujuan utama adalah mengangkat tumornya sampai residunya nol. Kita sebut dengan R0, residu zero. Nama operasinya adalah primary debulking surgery. Kemudian tanya, kenapa pada stadium lanjut tidak perlu menentukan stadium? Ya nggak perlu, kalau sudah jelas. Nempel-nempel usus dan lain-lain, ya pasti stadium lanjut. Ya. Sebaliknya pada stadium dini, kok tidak perlu kita targetnya residunya nol? Kebangetan kalau stadium dini residunya tidak nol, kan begitu ya. Jadi ini kira-kira filosofi tujuan pembedahan pada kanker ovarium. Ya. Nah, surgical staging prosedur semua laparotomi ya, laparotomi kemudian insisi midline, mediana, kemudian kita lakukan omentektomi, selektif limfadenektomi, mencurigakan di biopsi, bla 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 dan lain-lain. Ini kalau komplit total abdominal hysterectomy plus bilateral salving oophorectomy. Tapi kalau masih fertility wish dan syaratnya memenuhi, maka kita lakukan konservatif surgical staging prosedur ya. Jadi mempertahankan ovarium dan uterusnya ya. Kalau usia muda, laki-laki usia muda penting, bila sejawat menghadapi pada usia muda, maka operasinya itu langsung konservatif. Nggak usah pakai ragu-ragu, konservatif. Kenapa? Karena sebagian besar kalaupun ganas jem sel itu highly kemosensitif. Misalnya ada residu, kita bisa lakukan kemoterapi. Ya. Karena apa? Kemoterapi pada pasca operasi itu memang harus diberikan pada yang jem sel ya. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu, sejawat semua melakukan operasi, usia misalnya 25, ini saya SOD saja, SOS saja, apa angkat semua nih, konservatif. Angkat tumornya saja, misalnya kanan-kanan saja, kiri-kiri saja, setelah itu rujuk ke center tersier nanti didiskusikan di dalam tumor board. Ya. Jadi fertility sparing surgery merupakan standar kalau pada kanker ovarium usia muda. Ya. Karena apa? Bisa di kemo, sangat highly kemo sensitif dia itu ya. Jadi tidak langsung semuanya langsung diangkat. Ya. Kita lihat, kenapa demikian pada kanker ovarium usia muda itu bisa konservatif? Karena even data mengatakan, meskipun distant, stadiumnya tidak dini lagi, survival 5 tahunnya itu masih 71%. Dikala yang epitel itu sudah turun menjadi 30%. Jadi luar biasa, highly kemosensitifnya. Ya, bahkan pada kasus recurrency pun masih kita lakukan konservatif pada yang germ cell ovarian cancer alias yang usia muda. Karena distant pun survivalnya masih 70%. Ya. Nah, kalau stadium lanjut, ada dua pendekatannya. Saya mau lakukan langsung operasi, primary debulking surgery, dengan syarat saya bisa mencapai R-nya itu nol pasca operasi. Oh, nempel di usus, ususnya sekalian kita bisa reseksi. Oh, misalnya kita ada di liver, di perifer, livernya kita reseksi, join dengan bedah colorectal surgeon, dan lain-lain, kita bisa joint surgery. Ya. Yang kedua, kalau misalnya tidak bisa mencapai R0 dari imagingnya, maka diberikan kemoterapi neoadjuvan, kemoterapi terlebih dahulu, baru kemudian dievaluasi ulang. Kalau saya bisa melakukan operasi mencapai R0, kita lakukan operasi setelah pemberian kemoterapi. Ya, jadi interval debulking dilakukan bila kalau kita lakukan operasi tidak bisa mencapai R0. Kenapa residu 0 itu penting? Karena sisa tumor itu mempengaruhi prognosis. Ya, bahkan misalnya ini nempel di usus nih, bisa diangkat, angkat semuanya nih, sama ususnya direseksi ya. Jadi memang joint surgery itu sudah sangat biasa dilakukan di center-center tersier dan penting untuk survival ya. Tidak bisa kita buka aja nanti kemudian kemoterapi dan lain. No, itu ada diskusi sendiri sebetulnya bisa 1 jam sendiri antara primary debulking surgery versus interval debulking ya. Kenapa residu itu penting? Data di Cochrane mengatakan
Bila residunya masih ada lebih dari zero, maka risiko kematiannya 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang tanpa residu, dibandingkan R-nya 0. Bahkan residu 1 sampai 2 senti, kecil loh, 1 sampai 2 senti, risiko kematian meningkat 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang R0. Ini lebih ekstrim lagi. Residunya 0,1 sampai 1 cm. Kecil. Ternyata resiko kematian 2 kali lipat lebih tinggi dibanding tanpa residu. Ini maksudnya residu gross. Kalau residu mikroskopis tidak mungkin zero. Makanya kita berikan kemoterapi after surgery. Ya. Jadi ini pentingnya residu. Maka prognosis pasien bisa berbeda. Dia datang ke center mana, center A, center B, center A bisa residunya 0, maka prognosisnya dia lebih baik. Ya, intinya. Kemoterapi pasca operasi. Sebagian besar kanker ovarium memerlukan kemoterapi pasca operasi. Tujuannya membasmi microscopic residual disease. Caranya bisa beda-beda, jenisnya beda-beda. Epitelial, paclitaxel karboplatin merupakan first liner. Pada germ cell, BEP, bleomycin atau cisplatin merupakan first liner. Sex cord, BEP merupakan first liner. Ya. Yang bisa tanpa kemo hanya minimal. Satu yang germ cell, Dysgerminoma 1A, Immature teratoma 1A grade 1, yang epitel stadium 1A 1B grade 1, sescord, hampir semua kalau bisa terangkat bersih tidak memerlukan kemoterapi. Ini pentingnya operasi yang menentukan stadium secara akurat penting. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menilai. Misal Dysgerminoma stadium 1A, kita SOD saja, ini kira-kira stadium 1A. Nah, tapi kan kita tidak tahu limfonodnya, tidak tahu momentumnya, dan lain-lain. Kemudian observasi saja karena dianggap 1A. Nah, kalau ternyata lebih dari 1A, dia kan perlu kemoterapi dia sebetulnya. Ya, jadi ini pentingnya pada early stage kita melakukan penentuan stadium secara akurat. Ya. Recurrence rate, ini adalah momok kita dalam berhadapan dengan kanker ovarium. Stadium 3 itu 70-90%. Stadium terbanyak dari kanker ovarium yang kita dapat, stadium 3. Recurrence-nya 70-90%. Makanya kalau kita berhadapan dengan pasien kanker ovarium yang tidak terjadi recurrence, saya mengatakan ke pasien harus banyak bersyukur karena masuk minoritas sebetulnya. Karena hanya kira-kira 10-30% yang tidak recurrent. Ya. Bagaimana mencegah recurrence atau kambuh? Tidak ada pencegahan spesifik. Ya. Tapi sejak 2014 di kanker ovarium ada untuk memperpanjang remisi kita berikan PARP inhibitor. Apa itu PARP inhibitor? Nanti kita bicarakan. Ya. Ini PARP inhibitor. Intinya PARP inhibitor adalah suatu enzim yang berperan di dalam perbaikan DNA yang rusak. Kalau sel kanker terkena kemoterapi tidak otomatis mati dia. Kalau dia itu cuma mabuk saja begitu, kemudian terjadi repair DNA, hidup lagi dia. Ya. Nah, PARP inhibitor ini berperan dalam perbaikan DNA. Kalau misalnya PARP-nya ini dihambat, PARP itu yang berperan dalam perbaikan DNA. Kalau diinhibisi dengan inhibitor, kalau PARP-nya tidak bekerja, maka perbaikan DNA-nya terhambat. Ini sebetulnya pola pikir sederhananya. Ya. Jadi sebetulnya DNA repair untuk sel kanker utamanya ada melibatkan dua. Satu enzim PARP yang ada obat inhibitornya, yang kedua melalui BRCA. Makanya biasanya kita memberikan PARP inhibitor menghambat yang pertama itu dengan syarat sudah ada terjadi mutasi BRCA, artinya mesin satunya sudah terhambat. Jadi kalau mesin di sini terhambat, kita bisa berikan PARP inhibitor karena ada obatnya. Tidak efektif kalau di sini masih intak. Karena apa? Kita hambat di sini masih intak. Inilah perlunya kenapa kita selalu memeriksakan ada mutasi gen BRCA atau tidak sebelum kita memberikan targeted terapi berupa PARP inhibitor. Ya. Nah, biasanya PARP inhibitor diberikan ketika terdapat mutasi gen BRCA. Kenapa? Karena kalau gen BRCA-nya tidak mutasi, jalur satunya DNA repair-nya masih berfungsi. Yang kita berikan kan hanya mengeblok yang jalur PARP. Tapi kalau gen BRCA-nya masih berfungsi, sia-sia. Maka dites, kalau ada mutasi gen BRCA tidak berfungsi, maka PARP-nya bisa kita inhibisi dengan PARP inhibitor. Syaratnya apa? Perlu pemeriksaan mutasi gen BRCA dan ARD pada spesimen tumornya. Jadi tumornya kita pinjam, evaluasi ulang, dan lain-lain. Ya, bisa diberikan sebagai maintenance untuk memperpanjang remisi pasca operasi dan kemoterapi. Ya, PARP inhibitor yang sudah disetujui FDA, rucaparib, olaparib, niraparib, yang sudah disetujui oleh POM dan ada di Indonesia yang olaparib. Ya, mungkin akan sebentar lagi masuk niraparib. Ini kita berikan kapan? Kita berikan setelah pengobatan selesai semua, ini syarat-syaratnya diperiksa ada mutasi gen BRCA, maka untuk maintenance kita berikan olaparib
2 tablet pagi, 2 tablet sore untuk memperpanjang masa remisi. Diberikan sampai 2 tahun. Ya. Dan data mengatakan setelah diikuti sampai 5 tahun, yang diberikan olaparib itu kira-kira 48% progression free. Tanpa olaparib hanya 21% yang progression free. Ini kira-kira untuk menggambarkan efektivitas pemberian olaparib. Ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan terapi kanker ovarium, pasien kanker ovarium bervariasi. Ada yang cukup surgery dengan kemoterapi, ada yang operasi, kemo, operasi lagi, kemo lagi, macam-macam. Jadi memang luar biasa perjuangan pasien kanker ovarium. Ya, makanya kita selalu ibu harus semangat karena kalau pasiennya tidak semangat, dokternya tidak semangat. Makanya pasien semangat, dokter semangat. Ya, itu jadi kita berusaha mencapai kesembuhan secara maksimal. Ya. Berkembang apa yang namanya precision medicine ya. Karena apa? Mungkin ada pasien kanker ovarium si A, si B, si C, si D, si E. Mungkin berbeda-beda genetik backgroundnya. Dan apalagi ada pengobatan-pengobatan untuk masalah genetik yang didapatkan. Makanya precision adalah presisi. Tiap orang diterapi berbeda sesuai kelainan genetiknya, sesuai dengan enzimnya, bla bla bla, dan lain-lain. Ya. Memang saat ini berkembang, cuman memang PR-nya ke depan adalah bagaimana rakyat negara berkembang bisa mengikuti precision medicine dengan maksimal, karena precision medicine tidak murah di seluruh dunia. Ya. Precision medicine yang ada, yang FDA approve saat ini itu PARP inhibitor. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau ada mutasi gen BRCA, maka untuk perbaikan DNA-nya kita blok dengan PARP inhibitor. FDA approve-nya niraparib, rucaparib, olaparib, diperiksa dulu ada mutasi tidak BRCA-nya. Kalau ada mutasi kita berikan, diberikan pasca operasi atau pada saat rekuren, diberikan sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun bagus, bisa diberikan sampai kapan? Ya sampai tidak efektif lagi atau sampai efek sampingnya unmanageable. Nah, cuman di kita yang biaya sendiri, ya mungkin bisa tidak terlalu lama, sampai kira-kira uangnya sudah kesulitan mungkin pasiennya itu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa ditanggung oleh insurance, oleh JKN, dan lain-lain. Yang terbaru adalah antibody drug conjugate. Apa itu antibody drug conjugate? Jadi kalau selama ini kita injeksikan kemoterapi, maka kemoterapi itu berjalan menuju sel kanker, tetapi juga melewati sel-sel sehat yang lain. Bisa nempel di sel-sel yang lain, bisa mempengaruhi sel-sel sehat yang lain. Nah, sarjana-sarjana itu pinter luar biasa. Kalau gitu, obat sitotoksiknya diikat dengan antibodi, dengan linker, sehingga obat sitotoksik itu hanya akan bisa terlepas dari antibodi pengikatnya ketika antibodi itu sampai pada sel target kanker tujuannya. Sehingga apa? Selama perjalanan tidak terdampak sel-sel sehat itu. FDA approve, ya FDA approve Mirveti Sumap, namanya obatnya Elahere gitu ya. Ya, cuman lagi-lagi namanya targeted therapy diperlukan pemeriksaan alpha folate reseptor. Kalau sel kankernya itu memproduksi banyak alpha folate reseptor, maka antibodi pembawanya ini bisa mengenali alpha folate reseptor dan kemudian menuju membawa kemoterapinya ke sel target, diinternalisasi oleh sel target, kemudian baru bekerja. Kurang lebih diagramnya seperti begini. Jadi ini obat sitotoksiknya, ini antibodinya diikat oleh linker, ini diinjeksikan, maka ini hanya bisa nempel ketika sel kankernya mengekspresikan alpha folate reseptor, dites dulu. Kalau ini mengekspresikan alpha folate reseptor, ini kemudian berikatan, diinternalisasi. Setelah diinternalisasi, baru kemudian kemoterapi atau sitotoksik payload-nya terlepas dan berproses membunuh sel kankernya. Dan ini luar biasa, artinya dalam perjalanan sel sehatnya tidak terpengaruh. Ini nanti ini breakthrough, karena mungkin nanti ke depan akan becoming standar. Lagi-lagi PR-nya adalah mudah-mudahan rakyat di negara berkembang bisa ikut menikmati. Ya, antibody drug conjugate FDA approved untuk kanker ovarium. Ya. Follow up penderita kanker, kontrol tiap 3 bulan selama 2 tahun, atau kalau sebelum 3 bulan sudah ada keluhan. Tidak ada guideline pasti di seluruh dunia. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini personal opinion kita dari menyarikan dari berbagai guideline. Early stage, monitoring sampai 5 tahun. Advanced stage, longer monitoring. Kalau early stage biasanya setelah 5 tahun tidak recurrent, biasanya dia tidak recurrent. Ya. Tumor marker monitoring hanya digunakan bila sebelum operasi highly elevated. CT scan tidak ada rutin imaging guideline ya. Jadi berdasarkan indikasi baik CT scan, baik MRI, baik PET scan ya. Nah, ini kira-kira ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih banyak. Hanya mengingatkan di dalam manajemen kanker tidak ada dokter yang hebat. Yang ada adalah tim yang hebat. Sehebat apapun dokter,
kalau tidak ditunjang fasilitas lainnya yang hebat, tidak mungkin bisa hebat. Contoh, kalau misalnya pembacaan radiologinya harus hebat juga, pembacaan PA-nya harus hebat juga, timnya harus hebat juga, harus lengkap dan lain-lain. Sehingga singkatnya, dalam manajemen kanker tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana yang telah mengupas tuntas ya. Betul-betul A sampai Z plus ini. Barangkali nanti ada beberapa pertanyaan ya, saya masih punya waktu. Tadi Iya, disampaikan dengan menarik ya, akseptor pil nih dapat menurunkan kejadian kanker ovarium kata Dokter Brahmana tadi. Tapi jangan salah nanti belum menikah pakai pil semua karena takut kanker ovarium nanti bahaya itu Dokter Brahmana ya. Oke, eh, Dokter Anggi, apakah sudah ada nggak? Nah, ini sudah memang ada, Prof. kanker ovarium usia muda ini mulai meningkat, cenderung meningkat. Tadi Dokter Brahmana menyampaikan tentang bagaimana kita fertility sparing ya pada kasus-kasus ini. Kemarin Prof. Hendy Muhtar, Dokter Bram ya, akan membuat satu seminar tentang bagaimana konservatif pada wanita-wanita termasuk onkologi di situ. Silahkan nanti di bawah Pogi ada tuh kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir. Ada pertanyaan, Dokter Anggi? Sudah ada, Prof, yang masuk. Ini lebih banyak pertanyaan terkait screening, Prof Yudi dan juga Dokter Brahmana. Nah, itu. Jadi ada pertanyaan dari Dokter Lopo Trianto, beliau seorang dokter spesialis bedah. BRCA1 dan BRCA2 kan juga ditemukan pada kanker payudara ya, Prof dan Dokter. Di mana perbedaannya? Apakah ini memang screening yang bisa membaca adanya peluang yang pasien ini akan kena kanker payudara dan kanker ovarium? Dan kalau misalnya sudah ada mutasi genetik, diketahui mutasi genetik ini kira-kira lebih berbahaya mana? Apakah lebih mengarah ke ovarium atau payudaranya? Pertanyaannya begitu, Prof. Dan dokter. Ya, langsung aja Dokter Brahmana, saya nggak bisa lihat, maksudnya chatnya dari. Oh Oke, iya, siap, siap. Ya nanti sebentar. kita saling menambahkan ya, Prof, gitu ya. Jadi begini, sampai saat ini tidak ada guideline baku efektif yang dianjurkan untuk screening kanker ovarium. Artinya begini, beda dengan kanker serviks. Ada screening guideline bakunya, serviks itu jelas, karena itu serviks itu memenuhi syarat tidak boleh terjadi pada perempuan. Kanker ovarium tidak ada. Tidak ada guideline screening resmi. Nah, yang kemudian yang berkembang adalah pemeriksaan tes genetik mutasi gen BRCA. Kemudian dipertanyakan, apakah ini mutasi gen BRCA ini dicek pada in general population? Semua perempuan, ketemu pasien, Bu, cek gen BRCA. Bu, cek gen BRCA. Enggak. Jawabannya enggak. Karena apa? Karena itu sebetulnya kalau di Amerika pun itu ada indikasi kapan seorang perempuan itu harus cek gen BRCA. Diindikasikan cek gen BRCA. Untuk kanker ovarium, misal dia itu ada dua langsung, misalnya ibunya kanker ovarium, kakak perempuannya kanker ovarium, dia cek gen BRCA dianjurkan ya. Jadi bukan semua in general population cek gen BRCA. Hati-hati juga dengan cek gen BRCA. Tadi Prof Yudi sudah mengatakan perannya 15%. Kalau 15% itu terkait mutasi yang diwarisi, artinya apa? 85% tidak ada urusan dengan mutasinya tersebut, ya kan tidak diwariskan. Nah, ketika orang itu cek gen BRCA, kemudian tidak ada mutasi, maka kita harus menjelaskannya hati-hati ke pasien. Belum tentu dia bebas pada kanker ovarium, karena mungkin masih terjadi mutasi yang sporadik yang didapat setelah dia lahir, bukan diwarisi, begitu kan ya. Jadi artinya memang saat ini pemeriksaan gen BRCA belum menjadi guideline screening pada in general population. Diindikasikan memang bila ada indikasi kuat itu ada syarat-syaratnya. Mungkin untuk breast cancer ada syarat-syaratnya tersendiri gitu ya. Nanti Prof Yudi mungkin tambahkan. Ya. Ya, terima kasih Dokter Brahmana. Memang betul, tadi sudah disampaikan Dokter Brahmana. Memang untuk screening ya, antara ini tumor jinak, ovarium atau ganas itu masih jadi problem di seluruh dunia gitu ya. Termasuk di beberapa center gitu ya. Makanya sekarang dicari inovasi-inovasi untuk ke arah sana gitu. Apakah dalam bentuk pemeriksaan tadi disampaikan Dokter Brahmana, apakah ultrasound, MRI, termasuk biologi molekuler nih sekarang mengarah ke sana ya untuk mencari jinak atau ganas. Tapi belum ada yang ideal sampai saat ini gitu ya. Walaupun sudah mengeluarkan uang banyak ini. Penelitian yang basic science itu banyak sekali di beberapa center termasuk di Surabaya ya.
Tapi yang mudah-mudahan nanti ke depan ada satu metode yang baik lah gitu ya. Yang jelas bahwa kanker ovarium ini harus diwaspadai lah gitu ya. Dengan melakukan screening yang baik atau pemeriksaan yang baik lah. Ya, itu saja mungkin tambahan dari saya juga sama tadi Dr. Barman. Mungkin Barangkali nambahkan lagi, ada lagi. nambahkan sedikit ya. Tadi saya kelupaan ya jadi ya. Ini ada kita diskusi nih sama pasien nih ya. Terus bagaimana tuh kalau kalau saya pengen tahu stadium dini? Ini kita bercandanya begini, Bro. Ya, memang belum ada screening guideline ya. Terus pasien tanya nih, dok kalau saya USG tiap 3 bulan sekali, ya tapi itu bukan screening kan mungkin orang screening tadinya mudah begitu kan. Ini kan maksudnya, ya kalau 3 bulan sekali ya tertangkap pada stadium dini, tapi kan there's not screening gitu ya. Jadi guideline Hmm. screening belum ada sampai sekarang. Tapi Oke. kalau Oke. misalkan para wanita terutama yang mempunyai apa yang belum menikah ya belum punya anak dan lain sebagainya gitu ya apalagi kita tahu persis wanita sekarang karir kan Dokter Barahmana ya. Nah, lupa menikah, umur 30 belum menikah, nah itu harus sering-sering ini aja lah periksa lah gitu ya, supaya ketahuan lebih dini. Karena itu faktor risiko salah satunya. Tadi disampaikan kan dengan pil KB, orang mengurangi ovulasi dan sebagainya, mungkin menurunkan itu ya. Tapi kan orang pakai pil KB kalau yang sudah menikah, Dokter Brahmana. Kalau yang belum menikah, nanti ngasih menganjurkan yang aneh-aneh lagi kita ya. Oke, ada lagi Dokter Anggi. Ada lagi, Prof. Prof, ada pertanyaan dari Dokter Leliana. Assalamualaikum, Dokter dan Prof. Izin, sampai mana batasan kompetensi SPOG umum untuk operasi CA ovarium? Dan kapan kami harus, mungkin ya Prof, saya lanjutkan ya pertanyaannya, kapan harus dikonsultan ke spesialis onkologi? Nah, itu makanan dokter Brahmana itu sering dokter Brahmana dapat kayak gitu tuh. Silakan dokter Brahmana. Oke, oke. Ini saya menjawab sebagai Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Prof Yudi ini menjawab sebagai Ketua POGI nih. Jadi begini. Saya bercerita dulu di luar negeri ya. Di luar negeri, misalnya di Amerika lah, mungkin di Belanda lah, dan lain-lain. Itu setiap kali cancer, ada mungkin di Inggris juga, itu pengobatannya selalu centralized. Centralized. Artinya misalnya ovarium curiga ganas langsung dikirim ke center pusat rujukan kanker ya. Tetapi kita paham, kita mengerti apa policy di luar negeri kan tidak bisa diadap di kita. Di kita kemudian setiap kanker ovarium dirujuk. Ya, dirujuknya kan memang gratis pengobatannya karena JKN. Tapi keluarganya yang nganter, kemudian transportasinya kan tidak mudah. Balik ke pertanyaan tadi, bagaimana peran misalnya kita yang bisa kita lakukan? Jawaban saya sederhana, do the best yang bisa kita lakukan. Contoh begini, saya dilakukan di suatu kabupaten. Pasien itu ada tumor ovarium gede ya. Kemudian curiga ganas. Dirujuk nggak bisa. Boleh ngerjakan? Boleh ngerjakan. Oh, nggak ada apa-apa. Kalau nggak dikerjakan kan kasihan pasiennya. Iya kan? Nah, cuman saya bilang the best as possible itu apa? Ya sudah kita kerjakan. Misal apa? Umur 30. Berarti saya angkat ovariumnya saja, pelajari sambil kita itu edukasi sama pasiennya. Inform consent, Bu. Ini kita terbatas. Saya hanya angkat ovariumnya. Kalau ganas, saya akan tetap rujuk. Kalau ibu tidak mau rujuk, mungkin yang pengobatan yang kita lakukan mungkin bukan standar betul-betul, tapi itu adalah yang terbaik untuk kondisi kita saat ini. Tanda tangan kita, inform consent. Itu adalah yang saya maksud, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya setelah operasi angkat ovarium kanan saja, hasilnya misalnya ganas, rujuk saja ke Prof Yudi misalnya. Prof Yudi kami rujuk pasien dengan tumor ovarium 15 cm. Pada saat operasi kami evaluasi permukaan seluruh rongga abdomen, tidak didapatkan nodul, omentum kesan normal, bla 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 bla. Oh, itu informasi yang luar biasa untuk Prof Yudi menentukan terapinya. Dibanding misalnya hanya SOD doang, Prof kayak rujuk dengan SOD. Wah, nggak ada informasi ini lebih sulit kita ini ya kan itunya ya. Lebih sulit lagi kalau tidak ada PA-nya. Ini lebih sulit lagi nih. Beberapa itu ada rujukan tidak ada patologinya. Tapi kita tidak boleh underestimate. Oh, ini gimana sih nggak di PA dan lain-lain enggak. Situasi negara kita berbeda loh. Dokter spesialis PA itu masih belum bisa memenuhi ke seluruh kabupaten kan itunya ya. Ya kita bisa mengerti. Tapi kalau memang ada patologinya dan memungkinkan, itu kalau ada patologinya jauh-jauh lebih baik. Jadi menurut saya secara sederhana do the best pada situasi masing-masing. Prof Yudi sekarang. Setuju, Bram. Setuju. Jadi artinya memang begitu. Karena kita pernah mengeluarkan suatu apa ya, bukan rekomendasi ya, semacam apa guideline lah untuk teman-teman SPG umum di daerah ya. Ketika menemukan kasus yang curiga ganas, apa yang bisa kita lakukan itu yang terbaik. Yang pertama memang tadi highlightnya adalah kalau
wanita ini di bawah 30 tahun dan belum punya anak, sikap kita kan tadi konservatif lah. Jangan babat habis ya. Mungkin SO itu boleh dilakukan gitu ya. Terus kemudian ya kalau mampu boleh Omentum ambil atau dicuci lah cairannya diambil gitu. Kemudian di PA kan. Nanti kita tinggal lihat hasilnya kan seperti itu. Selanjutnya ya rujuk lah mungkin untuk dilakukan kemoterapi dan sebagainya. Kalau kemoterapi mungkin objin umum kita nggak berikan kewenangan untuk itu kan gitu Dokter Barahmana ya. Mungkin kemoterapi kalau ada syukur-syukur kalau ada medical onkologi di sana kalau ada ya rujuk ke Dokter Barahmana kalau di Makassar gitu kalau di ini ya ke Surabaya. Tapi kalau di atas 30 tahun punya anak banyak do the best gitu apa HTSOB boleh lah gitu. Kasih tahu tapi konseling yang baik gitu ya. Nanti kemudian hasilnya apa dirujuk lagi gitu. Itu mungkin tambahan dari saya tadi Dokter Barahmana cukup lengkap ya. Satu lagi mungkin Dokter Anggi, Dokter Bram, saya maaf nih, aku mau Ya, ke Ya, stasiun. masih bisa satu lagi, Prof? Ya, boleh, boleh, boleh. Masih boleh ya, Prof ya. Baik, pertanyaan terakhir terkait dengan screening lagi, Prof. Tadi kan sudah disampaikan sama Prof dan juga dokter bahwa beberapa sebenarnya tidak diindikasikan secara rutin ataupun kalau memang tidak terjadi kemungkinan herediter gitu ya, Dok ya. Lalu screening apa yang kita bisa lakukan untuk pasien kalau misalnya kita sebagai bentuk prevention ya, Dok ya, dan juga Prof. Apakah ada yang dilakukan untuk kanker ovarium ini? oke, oke. Saya coba jawab langsung ya, Prof. Ya, nanti sebelum Prof ya. Jadi begini, tumor marker. Kalau kita berpikir tumor marker, nggak juga. Pasien kan banyak juga itu langsung ke laboratorium, Ya. bawa ke kita hasil CA125 dengan terkopoh-kopoh begitu ya. Ternyata hasilnya misalnya 200. Ternyata endometriosis kan begitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan screening itu sebetulnya yang artinya kita butuh tools yang sensitif gitu ya. Yang kedua yang cukup spesifik kan begitu sebetulnya screening itu. Nah, sampai sekarang sih belum ada memang guideline screening itu. Nah, yang kedua apa yang bisa kita lakukan untuk edukasi pada masyarakat? Kalau ada sesuatu abnormal pada pelvis dan perut, dan kemudian pola haid dan lain-lain, segeralah kontrol. Maksimal itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi artinya belum ada guideline sama sekali untuk screening kanker ovarium. Yang ditanyakan adalah kenapa sih kanker ovarium itu tidak ada guideline screeningnya? Kan banyak ahli di luar negeri. Karena sampai sekarang behavior kanker ovarium, natural history kanker ovarium, bagaimana dia step by step dia berubah jadi normal sampai kanker belum ada, nggak sebagus serviks. Serviks jelas step by stepnya, berlangsung lama. Kan makanya kalau kita melakukan check up, ada kan pasien check up, dok saya mau check up apa? Ovarium dok. Maka oke lah, saya USG, transvaginal sonografi. Oh, ovariumnya normal. Saya pancing nih setelah duduk di meja diskusi. Dok, gimana ovariumnya? Saya jawab begini. Saat ini normal, saat ininya saya tekankan. Terus pasiennya kan tanya, loh kok saat ini? Nah, saya nggak tahu ke depan. Kan begitu ya, Prof. Ya. Nggak tahu saya 1 tahun lagi, nggak tahu saya 2 tahun lagi. Karena apa? Bahaya kalau saya bilang normal. Nanti kalau 1 tahun lagi dia si ovarium 3 cm, kan salah kita ya. Jadi itu menggambarkan bahwa memang unpredictable natural history-nya. Mungkin gitu. Makasih, Prof. Yudi. Ya, itu betul, Dokter Ban. Jadi mungkin kita juga harus diskusikan nanti ya, Dokter Barahmana. Karena yang paling mungkin untuk melakukan screening sebetulnya, ya terutama pada wanita-wanita yang nulliparity ya. Nulliparity itu ultrasound sebetulnya implemented gitu ya. Ultrasound. Tapi kapan rutin berapa lama kan gitu ya kita jaminan ultrasound sekarang baik, kemudian berapa lama lagi baik. Nah, itu yang jadi problem. Mungkin kita perlu kajian lagi ya. Yang jelas memang sampai saat ini untuk screening tuh boleh dikatakan nggak ada lah gitu ya, Dokter Anggi. Ya, tapi Ya. untuk periksa USG mungkin ya kalau mau 1 tahun sekali sama Dokter Brahmana nggak apa-apa. Itu kan salah satu untuk mendeteksi awal adanya massa gitu ya. Terutama pada wanita-wanita yang nuliparitas gitu ya. Jangan sampai beli kosmetik dan lain bakso dan sebagainya mau, tapi untuk screening setahun sekali USG ya untuk sekitar untuk USG aja kita lihat. Nah, untuk sementara mungkin solusinya itu saja kali Dokter Bram. Cuman nanti kita coba teliti Ya. berapa lama sih atau jarak berapa lama ultrasound itu karena non invasif ya ultrasound ini ya. Kalau tumor marker tadi dikatakan Dokter Bram nggak spesifik, tapi kalau ultrasound melihat ada massa, nah itu baru bisa kita lebih lanjut tindak lanjut ya. Itu saja mungkin Pak Dokter Anggi, Dokter Bram. Terima kasih nih
Masih. Dengan Ya, pencerahannya cukup baik karena memang Dr. Bahmana expertnya di bidang onkologi udah nggak diragukan lagi, ketua Hogi lagi kan, yang bicara nggak bisa membantah gitu ya. Mohon maaf saya nggak bisa lama, jadi saya harus berangkat ke stasiun. Terima Makasih kasih. banyak, Prof. Makasih terima banyak, kasih Prof. banyak, Makasih, Prof. Prof. Makasih, Prof. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Yudi dan juga Dokter Brahmana. Izin Dokter Brahmana mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Dok sebagai kesimpulan pada webinar pada pagi hari ini, Dokter. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi begini, closing statement saya, kanker ovarium adalah sesuatu yang challenging. Kemudian yang kedua, lakukan part kita, porsi kita yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Meskipun belum ada guideline screening yang baku ya. Yang ketiga, kalau sudah terjadi kanker ovarium, lagi-lagi do the best sesuai situasi kita. Do the best. Do the best itu dalam artian sebagaimana kalau keluarga kita ingin diperlakukan. Itu saja ukurannya itu sebetulnya ya. Jadi do the best ya. Jadi menurut saya yang ketiga, yang keempat adalah perkembangan di luar negeri itu sudah sangat luar biasa. Belum tentu kita selalu bisa memberikan pengobatan terkini dan terbaik karena constraint macam-macam, biaya dan lain-lain. Meskipun kita tidak bisa selalu memberikan pengobatan terbaik dan terkini, tetapi kita harus tahu pengobatan terbaik dan terkini untuk pasien-pasien kita. Jadi artinya mari kita sama-sama tetap belajar terus, keep updated. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih closing statement yang luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Brahmana untuk waktu dan paparan yang luar biasa, komprehensif dan juga informatif. Baik, rekan-rekan sejawat sekalian, kami izin menginformasikan bagaimana cara mendapatkan SKP Kemkes dari webinar hari ini. Kami ingatkan sekali lagi bahwa webinar ini SKP-nya khusus untuk dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Pastikan dokter hadir secara live di webinar, lalu silakan scan QR code di bawah ini atau menuju bit.ly/survey strip 1008. Setelah ini kami akan berikan juga link pembelajaran di LMS Kemkes. Lalu dokter dapat meminta akses di sebelah kanan laman webinar LMS Kemkes.